atas pernyataan Ruben Onsu melalui RO melalui kuasa hukumnya Bang Minola. Ya. Jadi kenapa kami lakukan klarifikasi dalam bentuk konferensi pers, karena sudah sangat-sangat mengganggu klien kami. Ya. Apa yang mengganggu? Yang mengganggu adalah apa yang disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya banyak yang tidak benar, bahkan menyesatkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kami tidak tahu maksudnya apa, tetapi buat kami perlu kami klarifikasi karena kami punya hak jawab. Kami tidak menyudutkan siapapun, tetapi yang kami sampaikan sekali lagi hanya fakta. Ya. Jadi kami jujur harus melakukan ini, dan klien kami jujur sangat kecewa terhadap kondisi ini, dan tentunya sudah pasti pernyataan yang tidak benar ini membuat klien kami dirugikan, ya, sehingga kami perlu melakukan ini. Tapi sekali lagi yang kami sampaikan fakta, kami tidak akan menyerang siapapun, ya. Sampai hari ini, sampai kemarin masih ada ramai-ramai, ya, masih ada pernyataan-pernyataan yang menurut kami tidak sesuai dengan faktanya, padahal secara hukum antara kliennya Bang Minola, RO, dan klien kami, Sarwenda, tidak ada lagi hubungan suami istri, ya, sudah bercerai. Kenapa masih ribut-ribut? Jadi kami akan sedikit flashback, ya. Jadi dalam rumah tangga mereka, ya, pada saat mereka sebelum bercerai ada komunikasi yang baik, ya, antara RO dengan klien kami, ya, antara saya, kuasa hukum Sarwenda dengan kuasa hukum RO juga hubungannya baik dalam berkomunikasi, sehingga pada saat berproses bercerai di pengadilan itu sudah ada kesepakatan dan itu dilakukan semua baik-baik. Isinya pun dibaca dan ditandatangani oleh RO, ya. Itu semua tanpa paksaan dan semua berjalan dengan baik. Lalu ada satu hal yang disampaikan sama Bang Minola bahwa yang menyodorkan pihak Sarwenda, ya kami menyodorkan, tapi kan mereka membaca. Kami juga tidak keberatan apabila mereka juga menyodorkan, kami membaca. Intinya adalah itu ditandatangani di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Isinya hasil komunikasi antara mereka, ya. Jadi kawan-kawan media juga harus paham bahwa apa yang disampaikan Bang Minola seperti mempermasalahkan soal akta kesepakatan yang kita yang menyodorkan, itu tidak ada masalah sama sekali sepanjang mereka membaca dan menandatangani, artinya kan clear, ya. Jadi kami juga melihat kok sepertinya agak disudutkan juga, kenapa kesannya kami yang menyodorkan, lalu apa salahnya, ya kan? Setidaknya mereka membaca dan mereka menandatangani yang clear, ya. Itu soal kesepakatan. Dan kenapa kami juga sebagai tim kuasa hukum tidak menyinggung soal kesepakatan ini kepada teman-teman media sebelum-sebelumnya, hanya menyinggung satu kali, ya, dalam preskon, itu pun hanya kulitnya saja, karena memang itu adalah privasi yang kami jaga. Kami menjaga privasinya RO, kami menjaga privasinya Sarwenda, sehingga tidak perlu dibuka disampaikan ke publik untuk terbuka. Tetapi karena memang Bang Minola meminta ini untuk disampaikan, ya kami akan sampaikan saat ini, ya, dengan terang benderang, ya, bahwa apa yang disampaikan Bang Minola itu sebenarnya menurut kami sedikit menyesatkan karena tidak sesuai dengan faktanya. Ada yang sesuai tetapi banyak yang tidak sesuai, dan itu merugikan klien kami, sehingga kami akan sampaikan beberapa fakta, ya. Oke, kita mulai juga pembahasan pertama. Kita akan membahas terkait dengan poin-poin yang disampaikan Bang Minola, ya. Yang pertama adalah soal kesepakatan perjanjian, yang kedua soal gonogininya, ya. Yang ketiga soal anak, ya. Kita mulai dulu soal kesepakatan perjanjian, ya, sehingga nanti kawan-kawan publik bisa menilai sendiri isinya seperti apa, ya kan? Apakah yang disampaikan Bang Minola terkait dengan tidak diserahkannya aset itu benar seperti itu? Apakah berbeda dengan perjanjian yang disepakati? Ya. Kalau berbeda dengan perjanjian yang disepakati, kenapa Bang Minola bicara seperti itu? Itu kan menurut kami ya tidak pas lah, ya, artinya tidak sesuai dengan fakta. Tapi
nanti akan dijelaskan oleh partner saya, Pak Simon. Guys, silakan. Iya, terima kasih Bang Kris. Baik, terkait dengan akta kesepakatan yang pernah disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya, perlu saya jelaskan bahwa akta kesepakatan ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kris, timbul berdasarkan hasil komunikasi yang baik. Sehingga pada isi akta kesepakatannya pun disepakati bersama dengan baik. Pasal 1 di dalam akta kesepakatan itu mengatur tentang anak, di mana kedua belah pihak, RO dan klien kami itu wajib memelihara dan mendidik anak. Kemudian juga pada ayat 2-nya mengatur mengenai hak asuh yang diserahkan kepada Sarwenda sebagai ibu kandung. Dan ketiga, mengenai waktu bertemu anak. Yang keempat, terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai kuliah. Itu menjadi tanggung jawab RO. Nah, kemudian di pasal 2-nya dibahas tentang apa? Di pasal 2 ini membahas mengenai pembagian hartanya. Jadi di ayat 1 dan di ayat 2-nya dibahas mengenai list harta yang menjadi bagian RO dan menjadi bagian klien kami. Ayat 3-nya dibahas mengenai bahwa ketika terjadi perceraian tidak akan saling menuntut. Ayat keempatnya dibahas mengenai penyerahan fisik. Penyerahan fisik atau yang disebut oleh kuasa hukum RO de facto. Nanti akan saya kupas apakah benar penyerahannya secara seketika itu fisik dan de jure-nya. Nanti kita akan buka. Kemudian juga ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum terjadi penyerahan. Nah, syarat-syaratnya apa nanti juga kita akan buka. Kemudian pasal 3 ada kewajiban-kewajiban yang RO harus lakukan. Nah, nanti mungkin akan ada pertanyaan, saya akan jelaskan kenapa kewajiban itu timbul. Dan pasal 4, 5, dan 6 itu merupakan pasal-pasal penutup. Sekarang kita masuk ke bagian pasal yang pertama terkait dengan anak. Perlu kami klarifikasi bahwa draft awal akta kesepakatan tidak membahas mengenai waktu bertemu anak 2-3 hari dalam seminggu sebagaimana yang disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena klien kami berpikir bahwa ini kan hubungan ayah dan anak, hubungan ibu dan anak, kenapa harus diatur harinya? Ini hanya masalah komunikasi saja kok. Mau bertemu silahkan datang, silahkan hubungi anak-anaknya. Dan memang diatur di dalam akta ini diberikan kesempatan seluas-luasnya, baik melalui telepon secara tidak langsung atau berkunjung secara langsung. Itu sudah diatur. Dan terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai kuliah. Ini bunyi pasalnya ya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan ke jenjang pendidikan tinggi atau kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama. Ini sudah dibahas, jelas. Lalu kemudian juga dibahas mengenai, kalau itu tadi berdasarkan akta kesepakatannya, ini yang berdasarkan komunikasi sebelum akta kesepakatan itu ditandatangani. Jelas disebutkan bahwa masih aku yang bayar sampai mereka selesai sekolah. Oke, kemudian sampai kuliah? Ya, sampai kuliah. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa klien kami yang mengatur mau ini mau itu, kemudian dia yang membiayai, kita yang menerima, itu faktanya demikian. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya. Lalu kemudian juga fakta yang terjadi, walaupun sudah disepakati terkait dengan anak ini, pada faktanya klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini, justru klien kami yang membiayai biaya pemeliharaan anak-anak, biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar, dan kalau ada anak-anak yang sakit ke dokter, itu bahkan klien kami yang menanggung saat ini. Sejak dari akhir tahun 2025 sampai saat ini. Jadi bisa dilihat di akta kesepakatan sudah diatur, dan bahkan sudah diatur juga melalui komunikasinya sebelum akta kesepakatan ditandatangani. Tapi pada pelaksanaannya sampai saat ini yang melakukan adalah klien kami atau Sarwenda.
Kemudian kita masuk ke topik yang kedua terkait dengan pembagian aset. Nah, ini yang menarik nih. Sangat lantang kemarin disampaikan oleh kuasa hukum RO bahwa klien kami yang memilih, saya mau ini, kamu dibahas lagi. Aku masih ada rumah orang tua aku dan aku masih bisa numpang di sana. Jadi terjawab ya bahwa pembagian aset properti sudah disepakati dengan sangat baik antara RO dan klien kami. Ya, jadi tidak ada ribut-ribut dulunya gitu loh. Jadi memang disepakati dengan sangat baik. Lalu kemudian, nah terkait dengan pembagian aset ini yang menarik. Ada 4 aset properti dan ada beberapa mobil. 4 aset properti, 2 aset yang menjadi milik klien kami, dokumennya belum bersih. Dalam arti apa? Dalam arti sertifikatnya masih di bank, masih dijaminkan. Lalu 2 aset yang menjadi hak RO, sertifikatnya bersih. Sertifikat pertama untuk apartemen atas nama RO ada di RO, sertifikat villa dan tanah atas nama klien kami Sarwenda ada di dalam penguasaan klien kami saat ini. Timbul pertanyaan dong, benar dong berarti, kenapa kemarin tidak diberikan? Padahal sudah ditandatangani, nanti saya akan jelaskan. Kenapa ada terkait dengan hal tersebut. Nah kemudian terkait dengan jaminan rumah, utang tersebut, ini menarik juga nih. Selain dari utang yang dimiliki secara pribadi oleh klien kami dan RO gitu ya, ada juga utang dari perusahaan milik RO yang menjaminkan rumah yang diserahkan kepada klien kami berdasarkan akta kesepakatan. Ya, itu yang perlu dipahami. Kemudian juga kalau ditanya, lalu kemudian Bang, bagaimana dengan tunggakan-tunggakan cicilannya? Kami pegang surat-surat dari bank, mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan ini semua sudah tidak dibayarkan dari sejak Juni 2024. Coba dipikirkan. Jadi ada aset yang menjadi bagian milik klien kami tapi belum clear dan masih membutuhkan tanggung jawab dari pihak RO sebagaimana disepakati. Nah kemudian muncul pertanyaan, apakah memang ada kesepakatan bahwa memang yang mencicil itu dari pihak RO atau ada paksaan? Ada bukti chatnya kok, sebelum akta kesepakatan memang sudah disepakati bahwa pihak RO yang mau mencicil sampai lunas, sampai beres, tidak dibebankan kepada klien kami. Sebagai seorang ayah yang baik, mantan suami yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Namun pada prakteknya tidak dilakukan sampai saat ini. Oke gini, jadi ya tadi itu baru sebagian ya rekan-rekan media. Jadi apa yang disampaikan oleh partner saya tadi adalah fakta-fakta yang sebenarnya ya. Jadi terkait dengan anak, putusan pengadilan sekali lagi bisa diklarifikasi bahwa tidak menyampaikan terkait hak asuh anak. Ya. Putusan pengadilan perceraiannya hanya bercerai titik. Semuanya diatur kesepakatan nomor 39 ya. Nah, di dalam akta kesepakatan terkait anak ada 2-3 hari memang Ruben bertemu anak. Ya. Tetapi itu sebenarnya awalnya yang tadi sudah disampaikan, awalnya sebenarnya klien kami pengennya setiap hari juga boleh, 7 hari boleh, 6 hari boleh, nggak perlu ada pembatasan karena sebagai anak ngapain dibatasi 2 ke bapak, 2 ke ibu, 2 ke bapak, 3 ke bapak atau sisanya ke ibu itu nggak. Sebenarnya klien kami nggak mau, tetapi oke lah. Ya akhirnya disepakati 2-3 hari klien kami, kliennya Bang Minola ya RO bisa ketemu anak. Pertanyaannya ribut-ribut di media kemarin bahwa dipersulit. Mana bukti mempersulitnya? Pertama, ya. Yang kedua, tunjukkan bahwa RO pernah meminta nggak WA ke klien kami. Ini kan ibu dengan bapak nih, nggak ada nih mantan ibu, nggak ada mantan bapak nih. Jadi komunikasinya bapak dengan ibu, ya mantan istri. Jadi kalau itu ada komunikasinya misalnya, tolong dong saya mau ketemu anaknya lagi apa, komunikasikan pernah nggak coba? Coba tanyakan ke Bang Minola, pernah nggak klien Bang Minola WA kepada klien kami meminta anak? Nah pada saat meminta pun, yang namanya anak ini kan punya jadwal yang prioritas. Apa? Kalau jadwal prioritasnya pendidikan, ya selesai pendidikan, komunikasikan, baru diatur dengan bapaknya.
Jangan juga memaksakan keinginan bapaknya. Bukan masalah anaknya yang memaksakan, bukan. Memang ibunya yang memberikan les, ya, memberikan kegiatan untuk kepentingan anak. Tetapi dikomunikasikan. Kalau memang si anaknya lagi di rumah lagi santai, ya disampaikan. Ya, lalu diminta dari pihak RO juga harus punya melakukan permintaan. Anaknya bisa nggak saya bawa? Ini kan nggak ada komunikasi, tiba-tiba preskon bilang ini dipersulit loh. Mana bukti mempersulitnya yang mana? Karena klien kami dengan tegas yang pertama, ya, menyampaikan ke kami bahwa tidak pernah menutup satu hari pun untuk bisa dibawa anak ini oleh bapaknya. Tetapi bapaknya pernah datang nggak ke rumah untuk meminta atau WA kepada? Nggak pernah ada. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba langsung dibilang dipersulit, yang mananya yang dipersulit? Ya, Bang Minola juga menyampaikan bahwa terkait dengan anaknya suka mementingkan kepada neneknya, nggak seperti itu. Ya, faktanya tidak seperti itu. Ya, memang kalaupun sudah janjian sudah pasti kalau dibilang bisa, kalau memang dibilang tidak bisa, tidak bisa. Tetapi untuk datang ke sana juga ya silakan, nggak pernah ditutup. Misalnya RO datang terus ditutup, nggak ada anaknya, padahal anaknya ada di dalam, itu juga nggak pernah dilakukan sama klien kami. Dan klien kami juga dibilang jangan menjauhkan anak dari bapak, tidak menjauhkan, bahkan di depan saya pun ya anaknya selalu ditanyakan, bapaknya seperti ini, bapaknya setiap hari ada di TV kok, bangga kok anaknya punya bapak seperti itu di TV, ya kan? Jadi nggak mungkin dijauhkan. Wenda juga tidak pernah berpikir, Wenda ini hanya mencari uang untuk siapa? Untuk anaknya. Itu soal anak, ya. Jadi sekali lagi, kalau dibilang mempersulit, tolong buktikan kepada kami mempersulitnya dalam hal apa, bagaimana caranya, ya kan? Sedangkan yang kami tahu, yang kami pahami, tidak ada satupun WA, ya, untuk meminta anaknya diambil, dijemput. Ya, kalaupun sudah ada waktunya pun kan harus dikoordinasikan. Ya, anaknya les sampai jam berapa, bisa sampai jam berapa. Jangan juga egois lah, ya kan, gitu. Mengambil semua, menabrak jadwal les. Menurut saya hanya koordinasi antara kliennya Bang Bino dan klien kami, selesai, nggak ada yang dipersulit. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada yang dipersulit sama sekali. Ya, kalaupun ada, coba tunjukkan buktinya seperti apa. Ya, karena klien kami sudah tegas ketemu kami menyatakan kami tidak mempersulit, satu hari pun dia mau datang silahkan, mau lihat silahkan, mau ketemu silahkan, tetapi tidak boleh benturan dengan jadwal yang sudah ada, kan tidak koordinasi. Ya, itu soal anak. Soal aset, bahwa Bang Minola menyampaikan yang menurut saya tidak clear. Ya, Bang Minola bicara bahwa aset ini kesannya klien kami ini menguasai aset. Tadi sudah disampaikan partner saya, ya, bahwa dari sekian banyak aset klien kami yang hanya minta satu aset. Tapi ternyata aset itu pun dijaminkan ke bank dengan hutang sekian besar yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, bahkan di dalam perjanjian itu disampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab bersama, hutang itu oke. Tapi begitu kita melunasi hutang, pihak sana lari-lari. Terus maunya apa gitu loh, ya kan? Klien kami juga tadi sudah disampaikan bahwa ada kewajiban ayah dari tanggal berapa tadi belum dilaksanakan coba? Tahun 2025. Saya cuma mau sampaikan begini, bahwa klien kami ini kita ada kiasan, ya. Kiasan itu adalah meskipun semut itu kecil, tapi kalau diinjak gajah sekalipun akan menggigit. Jadi jangan sampai ya Wenda selama ini diam, ya Wenda selama ini seakan-akan terlihat tidak punya kekuatan, tapi kalau terus ditekan seperti itu, dia akan bicara apa? Banyak hal, ya. Bahkan alasan sebenarnya dari perceraian pun dia belum sampaikan, ya. Itu biar menjadi bagian dari hidup Wenda yang akan disampaikan pada saat yang tepat, ya. Yang saya yakin itu menjadi alasan utama perceraian, ya. Dan sekali lagi kami jaga semua itu dengan baik, ya. Karena sudah kesepakatan kami baik-baik, kami juga dalam proses persidangan tidak hadir. Bayangkan kalau kami tanggapi dalam proses persidangan, kita akan jawab-menjawab, kita akan saling membuktikan fakta sebenarnya, tapi tidak kami lakukan. Karena apa? Karena Wenda menjaga psikologis anak, Wenda menjaga kepentingan anak, ya. Dia tidak mau ribut. Tetapi kalau ditekan terus seperti ini, saya yakin klien kami pasti akan speak up pada akhirnya, ya. Nah, jadi kami mohon pada Bang Minola juga, kita cooling down saja, nggak usah terlalu ini, ikuti aja sesuai dengan akta perjanjian, yang mana kewajibannya Wenda, yang mana kewajiban Ruben. Dan sekali lagi soal anak, silakan WA aja klien kami, bapaknya WA ke mantan istrinya, ya, atau ke ibunya anak-anak, minta atur waktu, diaturin waktunya, kan selalu kita bilang, ya. Jadi jangan rame-rame di media, kesannya klien kami tidak melakukan, ya. Oke, silakan. Ya. Kemudian ayat 4
pasal 2 ayat 4 ya. Jadi sangat penting ya bagi seorang advokat untuk cermat membaca dan memahami betul apa yang tertulis di dalam suatu berkas. Jelas disebutkan bahwa atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak secara langsung dan seketika diserahkan penguasaan fisiknya setelah perjanjian ini ditandatangani. Kemudian ada syarat lagi bahwa setelah penyerahan fisik, ada syarat bahwa pembagian tanah dan bangunan yang menjadi hak RO itu disepakati wajib terlebih dahulu RO melakukan kewajibannya. Jelas tertulis pasal 2 ayat 5 huruf A. Jadi udah disepakati bahwa sebelum pengambilan, jadi benar, RO punya hak terhadap villa tersebut, punya aset tersebut bisa. Tapi ada syarat di situ bahwa RO harus memenuhi dulu kewajiban-kewajibannya untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap cicilan-cicilan aset yang diserahkan kepada klien kami. Termasuk hingga sampai kepada balik namanya. Ya, ini yang sangat perlu kami klarifikasi. Jadi salah, pernyataan yang salah bahwa setelah ditandatangani surat ditahan oleh klien kami semata-mata tanpa ada kesepakatan. Benar ditahan, tapi sudah diatur di akta kesepakatan bahwa ada syaratnya. Begitu ya. Kemudian hal yang terakhir terkait dengan penyerahan secara fisik tadi sudah, silakan Bang Kris terkait dengan kepemilikan aset, biaya kepemilikan aset. Oke, jadi gini, Bang Minola juga menyampaikan di dalam responnya bahwa coba tunjukkan bukti bahwa Wenda ikut andil di dalam pembangunan rumah. Ya, sebenarnya konsep ini juga saya sedikit bingung ya. Pembicaraan ini seharusnya sebelum ditandatangani kesepakatan, ya. Kalau sudah ditandatangani kesepakatan, ngapain lagi kita ributin siapa yang beli ini? Kan nggak perlu. Ini seharusnya pembicaraan ini dilakukan sebelum tanda tangan kesepakatan bersama. Kalau sudah ditandatangani, artinya apapun ceritanya masa lalu, ya, artinya sudah sepakat. RO dapatnya A, RO dapatnya B, Wenda dapatnya C, dapatnya D. Itu kan sudah clear, sudah ditandatangani. Tetapi tetap kita sampaikan, ya, bahwa klien kami tidak seperti apa yang disampaikan Bang Minola. Ya, klien kami dalam proses pembangunan rumah pun ada andil dan tidak sedikit juga andilnya, ya. Bahkan mohon maaf ya, ada juga ya, kalau nggak salah kan ini kerjasama dengan saya, jadi akhirnya membawa lagi, mohon maaf pada klien kami, membawa lagi orang tua klien kami sudah meninggal ya, pada ayahnya Sarwenda ya, bahwa sebenarnya klien kami ini ayahnya salah satu kontraktor di situ ya, pasti mau membangun yang terbaik buat anaknya. Ya, daripada kita pakai orang lain, siapa lagi yang mau dipercaya? Kebetulan ayahnya bisa. Ya, itu pun sepertinya, ya, ada pembayaran yang belum selesai dilakukan oleh pihak RO kepada pihak ayahnya klien kami. Tetapi sekali lagi, Wenda dengan kebesaran hatinya tetap merasa ya sudahlah. Gitu. Toh juga fair enough kok aset yang terbagi, ya, Ruben yang lain, klien kami yang satu. Kalaupun yang satu ini nilainya cukup signifikan, jangan salah bahwa yang satu ini masih dalam proses di bank, ya, dan belum dibayar, dan kami sedikit cemas juga bahwa rumah ini bisa menjadi milik bank nantinya kalau tidak dilanjutkan pembayarannya. Ya, jadi ini bukan masalah sederhana juga, dan tadi sudah ditunjukkan juga dengan chattingannya, klien kami tegas menyatakan bahwa saya nggak butuh rumah banyak. Ya, bayangin, saya cuma butuh rumah untuk anak-anak saya. Itu disampaikan chattingan klien kami kepada RO. Jangan lagi dipelintir sana, pelintir sini, pelintir sana gitu. Itu membuat ya, yang tadi yang namanya semut dia bisa ngegigit juga. Dan saya yakin gigitannya Sarwenda nanti kalau sampai dia ngomong semua sakit itu. Gitu, ya. Jadi janganlah, kita cooling down aja, selesaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dan sebagai satu lagi yang masih klien kami cukup terganggu, seperti yang tadi saya sebutkan, ada pembagian aset benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak diantaranya ada beberapa mobil, dan ini kedua kalinya klien kami diusik oleh debt collector penagihan salah satu mobil yang sebenarnya adalah aset milik RO. Penguasaannya ada di RO. Lalu kenapa sampai ada WA tagihan kepada klien kami untuk menyelesaikan cicilannya? Jadi tolong kami himbau bahwa
tidak ada lagi kaitannya antara klien kami dengan barang tersebut. Barang tersebut dikuasai oleh RO. Jadi jangan lagi mengganggu klien kami dengan tunggakan-tunggakan tersebut. Maksudnya adalah pihak bank dengan preskon ini, kalaupun sempat mendengar juga kan kami tidak punya kewajiban untuk menjawab bank sebenarnya, tetapi klien kami terganggu ya apabila ada lagi semacam pihak ketiga ya, baik itu bank atau debt collector, untuk datang lagi ke rumah untuk menagihkan sesuatu yang bukan lagi menjadi kewajiban klien kami ya. Ini terjadi lagi gitu ya, tapi kami tidak mau keluar dari apa yang disampaikan Bang Minola lah. Jadi kami sebenarnya saat ini hanya menjawab ya seluruh pernyataan Bang Minola, mengklarifikasi hak jawab kami agar apa? Agar lurus. Dan kami sertakan semua dengan bukti, baik bukti chat, bukti akta. Ya, Bang Minola minta kita buka akta, kita buka akta. Kenapa kita buka sekarang? Kemarin kita buka karena kami sebagai lawyer menjaga privasi RO ataupun Sarwenda. Karena kalau ini sudah terbuka ya, ini menjadi konsumsi publik. Ya, dan kami tidak ada masalah sebenarnya membuka, tapi karena kami menjaga, kami menjaga. Tapi karena memang Bang Minola meminta kami menyampaikan, ya kami sampaikan. Ya, jadi semua sudah diatur, aset semua sudah diatur. Jadi kalau dia bicara, wah enak banget tuh Sarwenda dapat satu rumah, ntar dulu, Ruben dapat berapa aset? Banyak asetnya, bahkan aset yang clear, aset yang tidak dengan jaminan bank. Ini aset yang ditempatin Wenda ini aset dengan jaminan bank yang saat ini lagi bermasalah. Ya, bayangkan. Jadi ini putar baliknya udah bukan putar baliknya 10 derajat, 20 derajat, udah 180 derajat nih, udah ngaco semua tuh yang disampaikan ya. Jadi dalam konferensi pers ini hak jawab kami berharap sudahlah ya, nggak usah lagi menyampaikan hal-hal yang di luar dari fakta yang ada ya.